Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari sistem rangka pada ikan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu sistem rangka pada ikan. Sistem rangka ikan adalah tempat melekatnya otot organ-organ dalam tubuh ikan agar otot dapat bekerja secara optimal. Nah, rangka pada ikan ini seperti pada hewan vertebrata lainnya memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu memberi bentuk pada ikan, memberi bentuk tubuh pada ikan. Jadi secara tidak langsung rangka menentukan bentuk tubuh ikan yang beraneka ragam. Yang kedua yaitu menunjang dan menyokong organ-organ tubuh ikan. Yang ketiga yaitu melindungi bagian tubuh sebelah dalam seperti otak, paru-paru, hati maupun organ tubuh lainnya. Yang keempat yaitu menghasilkan garam kalsium. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jenis-jenis tulang yang terdapat pada ikan. Yang pertama adalah tulang rawan, yang kedua adalah tulang sejati. Nah, seluruh rangkaian elasmobranchi terdiri dari tulang rawan, sedangkan seluruh rangkaian osteocties itu terdiri dari tulang sejati. Nah, tulang osteocties atau tulang sejati ini awalnya terbentuk dari tulang rawan, di mana materinya menjadi tulang sejati dalam bentuk khusus melalui proses osifikasi atau proses pembentukan tulang. Nah, jadi awalnya tulang sejati ini sebenarnya tulang rawan, tapi karena dia dibentuk dalam proses osifikasi sehingga dia menjadi tulang sejati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk tubuh dari ikan tuna. Tubuh ikan tuna berbentuk cerutu seperti ikan torpedo, di mana ikan tuna ini tubuhnya ditutupi oleh sisik-sisik kecil dan tubuhnya itu licin. Ikan tuna sendiri memiliki panjang sekitar 40-200 cm. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sirip. Sirip merupakan bagian dari apendikular atau tulang-tulang penyongkong. Pada ikan terdapat beberapa macam sirip, yaitu pinna dorsalis atau sirip punggung, pinna pectoralis atau sirip dada, pinna ventralis atau sirip perut, pinna analis atau sirip dubur, dan pinna caudales atau sirip ekor. Pada ikan tuna memiliki dua sirip punggung dan mempunyai jari-jari sirip tambahan atau fingerlet di bagian belakang sirip punggung dan dubur. Sirip dada agak panjang dan terlihat seperti sabit, dan sirip perut memiliki ukuran yang kecil, serta pada sirip ekor memiliki atau berbentuk seperti huruf V. Baik, saya akan membawakan materi selanjutnya mengenai bentuk sirip ekor atau caudal fin. Nah, pada ikan tuna memiliki bentuk sirip ekor homocersalunate. Dapat kita lihat pada gambar bentuk sirip ekor homocersal merupakan tipe ekor simetris, di mana bagian atas ekor sama dengan bagian bawahnya dan disokong oleh jari-jari sirip ekor. Ruas tulang punggung terakhir akan berubah menjadi bentuk urosli. Sirip ekor berbentuk homocersalunate merupakan sirip ekor berbentuk bulan sabit. Bentuk sirip ekor ini mendukung pergerakan cepat dan dimiliki oleh ikan yang hidup di laut. Bentuk sirip ekor ini meminimalisir gesekan di dalam air, memiliki akselerasi yang sangat baik, dan dapat meminimalkan kemampuan manuver pada ikan. Miologi merupakan bagian ilmu urai yang membahas susunan otot atau muskulus dengan alat bantunya. Otot mempunyai kemampuan untuk berkontraksi dan berelaksasi jika ada rangsangan dari susunan syaraf. Dengan demikian, otot-otot skelet yang bertaut ke tulang dapat menggerakkan skelet, dan skelet itu berfungsi sebagai alat gerak aktif, sebagai penjaga keseimbangan bersama tendon dan juga ligamentum, dan sebagai pembentuk dinding dan pembatas dari rongga tubuh seperti otot-otot pembentuk dinding dada dan otot-otot pembentuk dinding perut. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis otot. Yang pertama ada otot jantung. Otot jantung merupakan otot yang bekerja di luar kesadaran. Otot ini terdiri dari berkas sel yang menyatu. Otot ini berkontraksi kuat dan bekerja sampai individu mati. Yang kedua ada otot bergaris atau otot rangka. Otot ini terdiri dari berkas-berkas sel silindris yang panjang dan garis-garis yang melintang. Otot ini memiliki pita terang, isotropik, dan pita gelap, anisotropik.
Otot ini bekerja secara cepat dan diatur oleh saraf sadar. Yang ketiga ada otot licin atau otot polos. Serabut otot ini lebih sederhana dibandingkan serabut otot lainnya. Serabut ini tumbuh dari mesenchyme embrio yang berasal dari mesoderm, lalu ditambah dengan sel-sel jaringan ikat yang lainnya sehingga berkembang menjadi otot polos. Otot ini berkontraksi lambat dan bekerja di luar. Saya akan menjelaskan mengenai otot-otot pada sirip ikan tuna. Otot-otot pada sirip ikan tuna umumnya bertaut pada otot bergaris, khususnya otot apendikular yang berfungsi untuk menggerakkan sirip. Pada sirip berpasangan, perut dan dada akan melanjutkan ke dinding tubuh dan melekat ke otot hipaksial. Nah, dan dari perekatan ini akan membentuk dua macam otot, yaitu otot abduktor yang berfungsi untuk menegakkan dan otot aduktor yang berfungsi untuk mengembangkan, serta beberapa otot jari-jari tipis yang berfungsi untuk melipat dan grendel. Pada sirip anus dan punggung terdapat otot protraktor yang berfungsi untuk menegang dan retraktor yang berfungsi untuk mengendur, serta terdapat tendon inklinator, lateral dan erektor di bagian kranial serta supresor di bagian kaudal. Pada sirip ekor terdapat otot lateral yang berfungsi untuk menggerakkan sirip ke arah dorsal flexor dan ventral flexor serta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai urat daging jantung dan licin. Yang pertama yaitu urat daging jantung. Jaringan otot jantung memperlihatkan garis-garis melintang pada serabutnya. Pada otot ini tidak ada serabut yang terpisah, masing-masing berhubungan satu sama lainnya. Kerja otot jantung ini sifatnya involuntary karena bekerja di luar rangsangan otak. Yang kedua, urat daging licin. Serabut otot polos lebih sederhana dan kecil dibandingkan dengan serabut otot lainnya. Secara primer berasal dari mesoderm dengan disertai sel-sel jaringan ikat, kemudian berkembang menjadi otot polos. Kerja otot polos ini disebut involuntary karena kerjanya tidak dipengaruhi oleh rangsangan otak.